InsyaAllah. Pembagian warisan pusaka tinggi di Minang diberikan ke ahli waris perempuan. Dah ada harta pusaka tinggi dibagi do. Nah, bagaimana hukum Islam tentang tidak ada harta pusaka tinggi dibagi? Jangan sabu ijo model itu difitnah awak de orang. Karena orang Minang sendiri banyak nan ndak tahu jo adainya. Nyo kecek harta pusaka tinggi dibagi dia geng ke pedusi. Bila lu harta pusaka tinggi dibagi, harta pusaka tinggi itu milik kaum. Kaum awak, suku awak. Ambo misalnya, mau Melayu. Nah, harta pusaka tinggi itu milik orang Melayu. Kalau toh kadi untuk kan biasanya parui surang-surang, nenek surang-surang. Kalau kini dibuat oleh sianu, itu bukan dibagi ke untuk inyo. Suatu saat mamak bisa saja menarik malia kan kena lain, namanya ganggam bauntuk namanya. Jadi nak kecek awak nempunyo. Kalau awak nempunyo dia bisa awak menjual. Tidak bisa. Jadi tidak ada harta pusaka tinggi itu dan dibagi serupa faraid. Harta pusaka tinggi itu punya siapa? Punya kaum. Atau mana kau pedusi memaci laki-laki pi merantau dahulu. Tu kan maha banyak membawa sawah tu karantau. Dan tinggal di kampung kan pedusi. Nah, tapi dia kau punya tidak. Pedusi dan berkuasa indah mamak dan matur. Mamak pedusi laki-laki. Ya sudah. Jadi tidak ada sebenarnya di Minang tu matriarkat. Kan orang kan tadi mengecekkan berkuasa perempuan di mana. Cuma kadang-kadang adikku ada yang keliru dihamalkan ada. Kalau dulu mamak ketika masih menjalankan tugas dan fungsinya, tibonya ke rumah gadang. Rumah gadang itu kan isi banyak keluarga ya. Nah, makanya dulu orang anggan kawin sesuku. Maka itu orang sesuku itu dulu senineknya besoknya serumah gadang. Leka mungkin anak rumah nan di ujung, babi ini juga anak na rumah di pangka, kama pulangnya. Nah, jadi dipantangkan bukan berarti haram. Tidak ketujuh. Artinya tidak disukai oleh orang tu. Maka dah disukai. Kini kan banyak aja yang tidak suka nikah. Ada orang kadang nama pantang je negara itu. Aku kesinan tidak pulang dah. Baru saya bersuara mengecek ke orang gaya. Aga cek ibunya. Kama, aga calon. Orang tu tidak usah pulang. Alasannya tidak jalan, mungkin pengalaman dulunya tidak jadi orang sini anak merasa ini. Nah, jadi ada saja orang berpantang model itu. Dan kenapa dahulu dipantangkan orang? Kalau itu kok bercakapnya bako, rumah tangga kan bisa saya bubarnya kok. Mu orang serumah gadang bersiarak jadinya. Jadi lemahlah hubungan sosial. Atau makanya tak dipilih ada orang Minang dulu kawin sesuku tu cari yang lain balik-balik dapur aja. Bagaimana itu? Ya itunya kan dapurnya surang-surang di kamar tu. Kadang dapur bersama. Jadi itu makanya tidak dianjur, tidak disukai oleh orang Minang. Pantang. Pantangan itu bukan berarti suatu yang haram. Nah, cuma kadang sebagian orang membawakan haram nikah sesuku, tidak berpantang. Orang Minang berpantang untuk itu. Kenapa? Karena mereka serumah gadang. Susah hubungan nanti. Batangka cie, berserak sadun. Nah, itu nanti dihindarinya. Nah, kemudian apakah nanti orang Minang itu berarti melanggar agama? Tidak ada yang melanggar syarak. Dalam kewarisan tidak ada yang melanggar syarak. Perusi kau nama punya indak, nama punya kaum. Cuma perusi mamacinya. Kenapa? Karena mereka ada di kampung, mereka ada di rumah. Kalau tu ada di rumah laki-laki, nyo pulang ke rumah bininya, di rumah gadang orang. Tidak mungkin sawah. Orang gayanya nyangkut ke situ, tidak punya inyo doh. Nah, itu sebenarnya masalahnya. Jadi orang Minang tidak berlaku bagi dia matrilineal dalam kenasaban. Jadi ini kecekkan garis keturunan ibu itu sebagai ukuran segala tidak ada. Nasab orang Minang tetap ke bapa. Kesukuan orang Minang sukunya ke ibu. Suku jangan difahami menyangkut nasab padanya. Jadi berbeda Minangkabau.
Suku tu tak berkait jo nasab. Suku tu adalah lembago nan dijago berdasarkan kepada garis keibuan. Garis keibuan itu bukan terkait dengan nasab, tapi untuk koordinasi kesukuan. Nah, suku. Jadi orang Minang tak usah nyabut matrilineal, matriarkat lain. Bari Minangkabau. Minangkabau bernasab ke bapak, bersuku ke ibu. Selesai masalah. Badan suku. Suku itu adalah ikatan kekerabatan rahim yang dijago oleh orang Minang. Badan kau itu yang dipertahankan supaya nyo saling menjago dahulunya laki-laki meninggalkan kampung. Supaya nyo saling menjaga satu sama lain. Karena yang laki-laki tradisi di Minangkabau dulu merantau, karatau medang di ulu. Buah babungo balung kerantau bujang di ulu, dahulu di rumah paguno balun, kan begitu. Nah, mereka kan saling menjaga satu sama lain. Nah, ikatan apa? Ikatan rahim itu yang dipertahankan. Jadi itu tidak ada yang bertentangan dengan syarak. Warisan tidak dibagi menjadi milik kaum sadonya. Siapa yang mengatur? Mama nanti. Tu sawah nan di lurah. Sianu tahun kini membuat. Nah, tahun lalu kan sianu. Ianya hidupnya kini lalapang. Kini itu nan tak berjalan. Jadi pada prinsipnya benar. Sawah milik bersama dikelola oleh orang nan membutuhkan. Siapa mengawasi hari-hari? Mande soko. Mande soko tu dan sabut bundokan doang 5 pe rumah nang gadang tu. Di bundokan doang banyak tugasnya. Tak sekadar berbaju-baju bertikulu, berkeluk tanduk, pakai baju bersibar. Bundokan doang itu pengkader calon pemimpin di kaum. Menjadi penasehat anak kemenakan cucu-cucunya di rumah gadang. Itu karajo bundokan doang tu. Nah, termasuk juga sebagai tampik menitip kunci dek mama, karena tak mungkin dia bawa ke rumah bininya tu. Nah, nan tua kalau nama megang. Kalau ada tamu datang, lumbuang mana harus dibuka? Mama napa kan? Kan biasanya di rumah gadang ada lumbuang di mungkoni. Lumbuang banamu masing-masing. Lumbuang setangka lapa tak pernah dibuka kecuali di musim paceklik. Padi yang diletakkan di sini itu sebagai antisipasi keadaan. Ada lumbuang sebayau-bayau, ada setinjau lawi dan berbagai macam. Bila dibukanya, mama ada marahkan. Untuk hari-harian. Makanya mama itu kalau duduknya, maduknya ke mak. Maduknya ke bilik. Untuk tak bilik sini calik dah. Di samping bilik kan pintu ke dapur. Supaya nampaknya berasuk, nak berasuk dapur kemenakannya. Tu kok maduknya ke bilik mamak itu. Nan awak nan kalau orang nan pulang ke rumah gadang tu, nan menjadi laki ya, suami, di mana duduknya? Membelakang ke biliknya. Jadinya di pintu kamarnya duduk. Itu filosofinya tu. Mamak makanya maduk. Nan pertama wilayah nan di rumah gadang nan sapaki budak maimbau itu salajang kudo malari itu salita kuncang melopek itu wilayahnya dak ada wilayah orang Semando dulu. Orang Semando wilayah dalam kamar bini. Ko mamak nak berkuasa di situ. Nah, mamak akan mencalik ketika keluar kemenakan orang Semandonyo arifnya. Keluarga kemenakannya nan lain nan tidak berbagai macam. Hanya yang menentukan sawah dimudik untuk sianu, sawah dilurah sianu makai, ikut selama ikut lah membuat akini sawah dek ikut lah iduknya lah lumayan ahli ke sianu membuat le. Itu kerajaan mamak dulu. Nah kini itu hilang, jadi tak ada harta pusaka yang dibagi orang. Nah bahkan harta nan habis pun kan kecil orang ada orang nan punah. Dan punah itu ada babalahan, ada orang kabuli dan berbagai macam. Indak nan sejangka, ada nan seto, ada nan setampuk dan berbagai macam. Jadi jangan dikatakan bahwa harta pusaka tinggi dibagi.
Nah, wanita yang ndak bundo kanduang atau mande soko memaci amanah dari mamak kepala wari sampai mengkader pengulu. Kini bako dak jalan kaderisasi pengulu karena nan mande soko tadi nan ndak bergerak. Dahulu bundo kanduang itu kalau sekian banyak kemenakan di antara pakaian pengulu itu apa ada ibu-ibu tungke. Di sampingnya berdeta, di sampingnya baju, tapi ada nan rutin di bawahnya dek pengulu tungke. Itu indak mudo, indak tua pengulu biasanya tungke permainan tangannya. Nah, salah satu contoh tanda mengisyaratkan biasanya seorang pengulu kalau mengkader kemenakannya kok banyak gak 10-20 orang sianan patut dijadikan sebagai pelanjutnya sebagai apa biasanya nyobawa pai parale nyobawa pai ba acara. Nah beko kalau ada paralunya tungke di pacian dek kemenakan itu. Nah itu mande soko bundo kanduang di sinan arifnya tuh siana nacok di bawahnya, siana nacok memacik tungkeknya. Maka di situ kecek dalam aiko nang kadernya kau. Nah, ketikalah tampak lah babake serupa itu, mulailah bundo kanduang mendidik kader dan surang tu. Mulai dari dari caro dalam kehidupan. Piriangnya lah dipalainkan doh. Duduknya lah diperbedakan. Supaya nya mulai berwibawa di tengah nan lain nan sebaya aja nyo. Agini lah ya do bundo kanduang ngarajan serupa itu. Bundo kanduang ini kan abi dia foto-foto. Nah, kayak di kulit tanduk, kayak baju hitam lah. Tugas itu nanti kerajokan di bundo kanduang di kaum. Jadi bukan pemiliknya, tapi sebagai titipan amanah. Nah, makanya mempuro aluang bunian. Nya nama macikan itu. Sianan mau untukkan mamak kepala wari. Itu nama menentukan. Biasanya mamak bertanya ke bundo kanduang ke mande soko bako itu. So inyo nama doi setiap hari gitu. Jadi kecil jo atau pusako tinggi dibagi because sudah itu dijualnya. Bolo sudah itu. Di malu ada atau pusako tinggi dibagi. Tidak ada dibagi. Dia hanya diuntukkan. Membuat sianu itu namanya ganggam bauntuk. Bukan dalam makna memiliki. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Wafakanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.